Kita akan membahas terkait dengan propaganda LGBT dari perspektif Al-Ghazwu Al-Fikr. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ketua STDI Imam Syafi'i Jember, Dr. Muhammad Arifin Badri, dan juga yang saya muliakan para jajaran para dosen di STDI, khususnya narasumber yang masih bertahan dari Jogja ya bersama kami. Semoga kehadirannya semakin membawa barokah majelis ini. Allahumma amin. Dan ya tak lupa yang saya kalau saya bilang saya cintai nanti LGBT. Ya, yang saya cintai misalkan pembawa acara kan repot ya, yang saya hormati ya. Ya, dan yang saya sayangi semua calon-calon pemimpin bangsa Indonesia, dari mahasiswa-mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember. Hadirin sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tidak bisa kita hitung. Kalau kita merenung nikmat Allah, pastilah kita menjadi orang yang bersyukur dan malu kepada Allah karena kurang memenuhi atau kurang membalasnya dengan rasa syukur kepada Allah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bersyukur dan mengampuni segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Tadi dikatakan bahwa saat sekarang ini memang saat rawan ngantuk, tapi saya jamin biiznillah insya Allah tidak ngantuk, karena yang kita bahas sekarang adalah sebuah ancaman. Orang yang merasa terancam tidak akan bisa nyenyak tidur ya, dia akan melek gitu karena merasa terancam. Tapi kalau merasa aman, nah itu yang masalah. Ketika terhadap sebuah ancaman yang real kita merasa aman, di situ kekalahan kita. Oleh karena itulah di hadapan ancaman kita yang besar ini, insyaallah taala walaupun waktunya waktu orang istirahat, dijamin insyaallah kita tetap akan melek insyaallah taala. Nah, di mukadimah saya tidak akan panjang lebar, tapi perlu saya sampaikan bahwa karena tajuk seminar adalah revitalisasi ilmu fikih dalam membentengi muslim dari penyimpangan seksual, mesti di makalah secara tulisan harus saya tulis beberapa prinsip. Nah, prinsip agama kita ini perlu saya ingatkan begini caranya. Kita sebagai muslim itu kalau mau mengkaji segala sesuatu harus berpegangan dengan prinsip. Prinsip itu harus ada. Jadi kita boleh melakukan banyak aktivitas, tapi prinsip jangan dilepas. Prinsip itu rumah kita. Silakan kita melancong ke seluruh dunia asal kita punya rumah, dan jangan disia-siakan karena rumah kita ini adalah tempat kita berlindung. Nah, di situ yang pertama adalah menjaga kemaluan kecuali kepada istri dan milkul yamin. Itu adalah sifat ahli surga. Ya, jadi pelampiasan seksual hanya kepada, ini kalau laki-laki, kepada istri atau milkul yamin. Di zaman milkul yamin masih ada. Artinya di luar itu tidak ada ruang dalam agama kita ya. Apapun pelampiasan, mau sendiri, mau dengan boneka, mau dengan itu, semuanya sudah melampaui batas, tidak diperkenankan. Atau mengeksploitasi diri ya nggak bisa. Pokoknya kepada pasangan, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Yang kedua, melampiaskan syahwatnya secara homo
sebagaimana kaum Sodom, ada melampaui batas, jahil, keji, dan terlaknat. Itu hukum dalam Quran Sunnah. Ketiga, karena begitu pentingnya prinsip menjaga kemaluan ini ya dari zina dan penyimpangan seksual, maka Nabi mengajarkan doa. Nah ini kalau diantara kita jarang yang berdoa ini ya masih kurang, harus berdoa. Berdoa minta dijaga kemaluannya. Ya. Kemudian yang keempat, para ulama sudah berijma tentang haramnya zina dan homo, dan berijma pula bahwa siapa yang menghalalkan, membolehkan homo maka hukumnya kafir murtad. Nah ini berat sekali sebenarnya. Di situ saya sebutkan rujukan yang bermadhab Syafi'i saja, Imam Al-Mutawalli, kemudian diikuti oleh Imam Ar-Rafi'i, oleh Imam Nawawi, oleh Imam Isnawi, kemudian dalam Kifatul Akhyar oleh Imam Abu Bakar Al-Husaini Taqiyuddin Asy-Syafi'i, ya. Kemudian oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam biqawati'il Islam. Ini kitab langka, ya. Al-I'lam biqawati'il Islam. Jadi kitab yang memberitahukan tentang pemutus-pemutus Islam, hal-hal yang membuat murtad, gitu ya. Nah itu di situ disebutkan wa min dzalika al-mukaffirat ayastahilla muharrama bil ijma' kal khamri wal liwat. Yang kelima, maraknya LGBT adalah tanda kiamat. Ya, semakin dekat. Kiamat semakin dekat. Dan menghalalkannya adalah alarm kehancuran bagi umat. Itu ada hadisnya, sudah masyhur. Idza stahallat ummati khamsan fa alaihim ad-damar, ya, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Di antaranya adalah idza tafa ar-rijal birrijal wa nisa binisa. Kalau laki-laki cukup dengan laki-laki, perempuan cukup dengan perempuan. Homo yaitu gay dan lesbi. Nah, kemudian yang perlu diketahui lagi, mungkin kita tambahkan yang keenam adalah mempelajari seperti ini atau mengadakan seminar seperti ini. Ini termasuk manhaj salafi dan sunnah Nabi. Mesti harus ada yang menerangkan tentang keburukan. Ya, itu adalah sunnah Nabi dan manhajus salaf. Karena kita supaya bisa terhindar, kalau tidak memahami yang buruk, kita merasa aman, jadi tidak tahu ancaman. Kemudian kita bicara tentang invasi pemikiran. Biasanya tema-tema invasi pemikiran yang gede-gede, misalkan tentang sekularisme, liberalisme, tentang hermeneutika dan studi Al-Quran, tentang pluralisme agama, tentang HAM dan demokrasi, tentang feminisme dan kesetaraan gender, serta LGBT. Kemudian moderasi beragama, ini yang terbaru, moderasi beragama dan deradikalisasi Islam. Itu ada irisannya dengan invasi pemikiran, ya. Baik, pertanyaan menarik, siapa yang menginvasi pemikiran kita sehingga berusaha mempengaruhi kita dalam memandang LGBT? Kita dibawa ke arah sekuler liberal, itu siapa? Maka jawabannya adalah yang menginvasi itu ya Barat. Barat itu identik dengan Amerika dan sekutunya. Karena itu yang merasa sebagai penguasa dunia dan mengatur dunia. Silakan dibaca Al-Islam wal Gharb, Syekh Muhammad As-Sallumi. Ini kitabnya bagus sekali, ya. Kitab ini bagus sekali, Islam dan Barat, ya. Taib. Kemudian dengan bukti diantaranya paling tidak ada 3 kitab, ya. Samuel Huntington yang menulis kitab The Clash of Civilization itu ini tahun 1996, ya. Dia menulis itu setelah runtuh komunis, kemudian banyak beredar diskusi bahwa Islam adalah ancaman berikutnya bagi Amerika dan sekutunya. Nanti pasti akan terjadi benturan peradaban. Maka dia nulis ini, ya, The Clash of Civilization, itu diterbitkan. Lalu diikuti oleh setelahnya adalah Francis Fukuyama dengan menerbitkan buku The End of History and the Last Man, ya. Nah, di sini diterangkan bahwa dalam 2 buku ini bahwa setelah Uni Soviet itu runtuh, maka penguasa dunia itu ya Amerika. Nah,
dari situlah muncul zaman itu sebuah program namanya An-Nizam Al-Alami Al-Jadid, The New World Order ya. Jadi tata dunia baru muncul di situ. Artinya dunia wajib ditata oleh siapa ya? Oleh Amerika ya. Nah, kemudian waktu itu ketika 1996 itu masih belum jelas mau ditata model apa dunia ini. Baru setelah 11 September 2001, setelah invasi militer Amerika ke Afghanistan pada tanggal 7 Oktober 2001, baru mulai semakin jelas ya. Oh, ternyata juga bukan bukan hanya invasi pemikiran, tapi juga sudah mulai menggunakan invasi militer lagi gitu ya, kepada negara-negara Islam. Ini ada kitab tebal sekali itu, yaitu Mustaqbal Al-Alam Al-Islami Tahadiyat fi Alam Mutaghayyir. Itu laporan strategis tahunan yang dikeluarkan oleh majalah Al-Bayan. Ini luar biasa bagi orang yang ingin mengetahui dinamika politik khususnya internasional ya, geopolitik, maka ini sangat penting. Nah, kemudian perlu diketahui ada buku lagi ditulis oleh Dr. Adrian Husaini, Wajah Peradaban Barat. Ini kitab fenomenal ya, bagus sekali, harus dibaca oleh para mahasiswa yang ingin mengetahui ya invasi pemikiran. Jadi dengan segala kehebatan Amerika dan sekutunya yang merasa mendominasi dunia ini dan mengaturnya begitu ya, karena sudah tidak ada lagi kekuatan yang bisa menandingi waktu itu, maka seolah manusia itu bersepakat untuk menerapkan demokrasi liberal ya. Nah, era ini itulah yang disebut oleh Fukuyama tadi sebagai akhir sejarah gitu. Dianggap sudah tidak ada lagi peradaban yang bisa menggantikan Amerika. Itu udah peradaban paling modern, mutakhir modern, semuanya tunduk satu sistem demokrasi liberal, sehingga dianggap sejarah sudah berakhir. Nah, perlu saya ingatkan buku ketiga yang tadi 3, terus ini 4, tentang bukti bahwasanya yang menginvasi itu Barat dipimpin oleh Amerika. Itu ditulis oleh Profesor ya Noam Chomsky. Dia nulis buku namanya Who Rules the World. Sama cari sendiri aja, Who Rules the World, siapa yang memimpin dunia. Itu 2016. Setelah sekian banyak perang atas nama melawan teroris ya, padahal melawan umat Islam ya, maka dia banyak, ini orang Barat, profesor linguistik sampai ke politik, itu mengkritisi kebijakan-kebijakan Barat Amerika yang termasuk atas nama perang teroris itu ternyata buatan ya untuk menghegemoni dunia ini. Luar biasa ya, silakan dibaca saja resensinya ya, ulasannya kalaupun tidak membaca kitab aslinya. Taib. Itu semuanya yang disampaikan waktu itu oleh oleh orang-orang Barat yang dekat dengan pengambil kebijakan Amerika, bahwasanya sejarah sudah berakhir. Ternyata tidak demikian di lapangannya ya, tidak demikian di lapangannya. Yaitu yang benar bukan berakhirnya hegemoni, bukan berakhirnya sejarah, tetapi berakhirnya hegemoni Barat. Itu disimpulkan di Islam wal Gharb tadi. Kemudian tahun 2013 semakin menjadi nyata apa yang dimaksud dengan tata dunia baru, apa yang dimaksud dengan Islam sebagai ancaman. Ternyata yang dimaksud adalah Islam ahlu sunnah, bukan Syiah. Justru waktu itu dia bermesra, Amerika bersekutu dengan Iran untuk sama-sama menggempur ya negara-negara Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan 85% Muslim dunia, di mana dalam 2 dasawarsa dalam 20 tahun terakhir waktu itu Amerika sudah menginvasi secara militer ke Irak, Suriah, Afghanistan, Pakistan. Kemudian Irak diserahkan ke Iran, lalu dengan restunya Iran berusaha menguasai Lebanon, menguasai Yaman ya. Nah,
tapi di luar perkiraan subhanallah, walaupun mereka berusaha untuk mengatur dunia, kan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin yang mengatur segala-galanya. Ternyata Amerika kalah melawan Afghanistan, lalu Republik Afghanistan runtuh di tanggal 15 Agustus 2021 kemarin. Lalu berdirilah sebuah negara yang aneh untuk kacamata orang modern sekarang ini, bahkan postmodern, yaitu berdiri negara Emirat Islam Afgan. Sampai PBB tidak mengakui, ya, karena tidak demokrasi. Yang diinginkan kan demokrasi liberal tadi, ya. Baik, kemudian pertanyaannya, mengapa Barat menjadi sekuler liberal, terus mengapa mengkampanyekan LGBT? Nah, ini singkat saja. Pertama, mereka menjadi liberal, anti agama, ya, itu karena satu problem sejarah Kristen. Mereka trauma dengan dominasi kekuasaan orang-orang Kristen, sehingga muncullah mereka memilih sekuler liberal, gitu ya. Kemudian mereka melancarkan globalisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Lalu dijalankan oleh banyak lembaga dunia, bahkan termasuk oleh orang-orang yang diantaranya orang orientalis dan oksidentalis, ya, orang barat yang belajar ketimuran dan orang timur yang belajar kebaratan. Itu yang kemudian sampai ke kita. Lalu ada problem teks Bible, lalu ada problem teologi Kristen, ya. Baik, kemudian sekarang contoh, ya, westernisasi dan sekularisasi seperti apa? Seperti ketika mengganti Turki Utsmani, ya, menjadi Turki Republik, Turki modern. Lalu setelah itu ditiru oleh Iran, oleh Shah Iran. Tahun 60-an kira-kira Shah Iran itu mengubah, ya, dengan modernisasi sekuler, ya, sehingga mulai muncul di Iran saat itu, 60-an itu, di Teheran itu sudah masuk Coca-Cola, film-film barat, diskotik, majalah vulgar dengan wanita setengah telanjang, ada barbar untuk kaum gay, itu sudah mulai, ya. Itu adalah bagian daripada sekularisasi. Nah, kalau di Indonesia mulai zaman penjajah, lebih jelas zaman Senuk Hurgronya yang dikenal dengan Haji Abdul Ghaffar itu, ternyata dia bekerja untuk Belanda dan dia mengajarkan kepada kolonel Belanda kalau ingin menguasai Indonesia maka harus dibedakan Islam sebagai agama dan gerakan orang Muslim dalam politik. Yang dimusuhi adalah Islam politik. Kalau Islam sholat silahkan, maka jangan diganggu masjid, jangan diganggu orang ibadah, ya, maka kalian aman. Dari situ pemerintah Belanda semakin bisa menguasai Indonesia. Terus Indonesia merdeka sejak awal zaman Pak Soekarno sudah mengagumi daripada Mustafa Kamal Ataturk, ya, itu sudah sangat terkenal di bukunya atau di Panji Mas, di majalah Panji Mas tahun 40, ya, 1940 sebelum merdeka. Lalu berlanjut zaman Nurholis Majid. Zaman Nurholis Majid masih Dr. Andes belum ke Amerika. Dr. Andes dari UIN Jakarta tahun 70 melancarkan sebuah proyek namanya sekularisasi. Jadi kalau di Indonesia sekularisasi itu tidak bisa dilepaskan dari Cak Nur, dari Nurholis Majid waktu itu, ya. Kemudian setelah itu di tahun 1970 dia mulai mengeluarkan pernyataan Islam yes, Partai Islam no, ya. Di tahun yang sama, tahun 92 ditegaskan lagi program sekularisasinya di Indonesia. Lalu setelah tahun 92 itu, setelah itu berjubel orang-orang yang mempropagandakan. Nah, maka tahun 90-an muncul jaringan Islam liberal yang sangat menobatkan Cak Nur, dianggap sebagai pembaharu. Kalau di Mesir setingkat dengan Muhammad Abduh, dengan Nasir Hamid Abu Zaid, ya, Abdul Karim Soros di Iran, Abdullah Ahmed An-Naim dan Mahmud Muhammad Taha di Sudan, dan seterusnya, ya. Itu tahun 90. Kenapa? Karena akibat muncul dua buku di Amerika. Tahun 1988 muncul Islamic Liberalism, ya, karya Leonard Binder dan Liberal Islam tahun 98.
hasil editan Carles Kurzman ya. Nah, 18 November 2002 majalah Kompas menurunkan tulisan Ulil Absor Abdallah, judulnya menyegarkan kembali pemahaman Islam. Di antara isinya mengatakan larangan kawin beda agama, muslimah dan non muslim, larangan itu sudah tidak relevan gitu waktu itu. Akhirnya dia juga nulis makalah yang lain, terus saya bantah dengan buku Mewaspadai Gerakan Kontekstualisasi Al-Quran. Kemudian kalau ingin lebih lanjut mengetahui pengaruh orientalis terhadap Islam liberal, bahwa Islam liberal memang kelanjutan dan ya orang-orang yang melanjutkan ya pikirannya orientalis gitu, silakan baca bukunya Ustadz Adin Armas, judulnya Pengaruh Kristen Orientalis Terhadap Islam Liberal ya. Termasuk Islam liberal di Indonesia yang mendukung LGBT ya. Nah, tahun 2004 muncul lagi seorang perempuan, kali ini Profesor Dr. Siti Musdamulia ya, seorang penggiat feminis ya, aktivis perempuan. Kemudian waktu itu sempat menjadi ketua tim PUG, pengarus utamaan gender, Departemen Agama, beranggotakan 11 ahli. Setelah 2 tahun proyek meneliti, lalu menuntaskan sebuah proyek perdana namanya Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, yaitu KHI. KHI itu yang muncul tahun 91 dianggap sudah tidak relevan karena memuat ketentuan katanya tidak ramah terhadap perempuan, anak-anak dan kaum minoritas, maka wajib direvisi dan diusulkan. Di antara usulan revisinya katanya larangan poligami dan kawin paksa, wali mujbir ya, itu sudah nggak relevan. Lalu usia menikah harus dinaikkan dari 16 menjadi 19. Lalu minta supaya hak laki-laki perempuan sama, suami istri sama ya, itu usulannya. Di tahun yang sama 2004 ya, Cak Nur atau Nurholis Majid dengan 9 orang ya, dan kawan-kawan sebanyak 9 orang menulis buku Fikih Lintas Agama kerjasama dengan The Asia Foundation yang berpusat di Amerika ya. Kemudian ya isinya itu banyak sekali dan saya bantah dalam buku Koreksi Total Fikih Lintas Agama kerjasama sepakatan dengan Ustadz Hartono. Sementara buku Ustadz Hartono diberi judul Menangkal Bahaya Jil dan FLA. Tadinya mau diterbitkan jadi satu, tapi ternyata lebih baik sendiri-sendiri, pisah ya. Kemudian alhamdulillah tahun 2005 keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa sekularisme, pluralisme dan liberalisme yang biasa disingkat sepilis itu merupakan faham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan hukumnya haram, kata Majelis Ulama Indonesia kita. Kemudian usaha para aktivis sekuler liberal berikutnya tahun 2006 ya, Profesor Siti Musdamulia tadi itu wakil Indonesia dalam Conference of Religion and Peace, dia mengutip surat Al-Hujurat. Ini penting, silakan perhatikan. Mengutip surat Al-Baqarah yang ya, inna akramakum indallahi atqakum ya. Katanya bahwa salah satu berkah untuk manusia adalah bahwa semua laki-laki dan perempuan bersifat sama dengan mengabaikan etnisitas, kekayaan, posisi sosial dan bahkan orientasi seksual. Dia berkata, tidak ada perbedaan antara lesbian dan tidak lesbian dalam pandangan Allah. Orang yang dihargai didasarkan pada keimanan mereka, ya gitu kan, luar biasa ya. Nanti sampean tahu ini yang disebut dengan Islamisasi LGBT. Pernah mendengar istilah itu? Wah, ini bahaya sekali. Salah satu langkah adalah Islamisasi LGBT. Bagaimana LGBT ditundukkan menjadi sesuatu yang normal, dicarikan dalil-dalil ke dalam Islam ya, dan semua ayat yang mengatakan bahwa homo itu adalah dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, itu ditafsir ulang ya. Akhirnya mengatakan bahwa kaum Sodom bukan LGBT, LGBT bukan kaum Sodom. Begitu ceritanya, kalau Sodom itu begini, sementara kalau LGBT begini. Sehingga mereka dengan tafsir ini mengatakan tidak soal, ini adalah hanya soal orientasi seksual, hanya kecenderungan ya, hanya kecenderungan. Nah, kecenderungan itu kodrat,
kodrat itu dari Allah, maka diizinkan dalam Islam, harus diterima sebagai sesuatu yang normal. Yang penting aman dan bertanggung jawab. Artinya tidak memperkosa. Yang dilarang memperkosa. Di zaman Nabi Lut itu katanya itu karena memperkosa. Hanya itu, bukan karena homo. Jadi ini namanya islamisasi LGBT, bukan islamisasi sains, ya. Baik, November 2006 di Yogyakarta diadakan sebuah pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, ya, International Service for Human Rights, ya, yang ini di Universitas Gadjah Mada ini. Ya, insya Allah beliau lebih ngerti, ya. Melahirkan namanya Mabadi Yogyakarta. Yogyakarta Principles, prinsip-prinsip Yogyakarta, berisi 29 prinsip, ya, yang isinya adalah ini tentang penerapan hak asasi manusia internasional, kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas gender, untuk membela hak-hak orang-orang LGBT gitu. Jadi terkait erat kenapa sampai di Indonesia, lalu disempurnakan tahun 2017, ya. 7 Maret 2007 Menlu Amerika Serikat, ya, Condoleezza Rice menganugerahkan gelar Woman of Courage, yaitu wanita pemberani, kepada Profesor Siti Musda Mulia karena dianggap gigih membela wanita dan LGBT, ya, dalam upacara penghargaan internasional Woman of Courage di Departemen Luar Negeri di Washington. Baik, dalam 27 Maret 2008 dalam sebuah diskusi di Jakarta hari Kamis, ya, Musda Mulia mengatakan homoseks dan homoseksualitas adalah kelaziman. Ingat, dari penyakit, dari penyimpangan menjadi kelaziman. Ini sudah masuk fase yang luar biasa tadi, islamisasi LGBT, ya. Kelaziman dan dibuat oleh Tuhan loh. Dengan begitu diizinkan juga dalam agama Islam. Jadi ini sama dengan hujahnya pluralisme. Pluralitas adalah kodrati, maka wajib menerima dan wajib berfaham pluralisme, gitu, ya. Ini kalau dirunut, ini dibahas di dalam kitab Masail Jahiliyah, bahwa zaman dahulu kala, zaman jahiliyah, ada sebuah pemahaman namanya Jabariyah Musyrikah. Jabariyah Musyrikah itu faham orang musyrik menyembah berhala, alasannya dari dulu nenek moyang kita nyembah berhala, kalau Tuhan berkehendak nggak akan dibiarkan kami nyembah berhala. Kok dibiarkan? Berarti diizinkan. Nah, gitu kan. Akhirnya mereka mengizinkan nyembah berhala atas nama Allah, melalui atas nama takdir, gitu kan. Sama, ini bukan hal baru. Ini namanya jahiliyah qadimah, jahiliyah musyrikah. Baik, ini perlu saya sampaikan supaya subhat itu langsung ada jawabannya, karena panjang kalau bicara masalah ini, ya. Jadi kemudian berikutnya lebih lanjut, nah dia bilang tadi itu, ya, alasan agama Islam menolak LGBT hanyalah interpretasi, kan cuma beda penafsiran aja lah, malah begitu, ya, beda penafsiran. Homoseksual itu kodrati, tidak masalah, yang penting aman, bertanggung jawab, tidak memperkosa. Ini kesimpulannya saja. Kalau ingin lebih lanjut silakan cari aja, sudah banyak karya ilmiah S1, S2 membahas tentang pemikiran Profesor Musda Mulia. Bener nggak beliau mengatakan begitu? Itu silakan, banyak sudah karya-karya ilmiah, ya, S1, S2. Alhamdulillah 3 Maret 2015 sekali lagi Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan peringatan keras dan merekomendasikan, ya, diantara bunyinya adalah yang disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa waktu itu, yaitu Kiai Hasanuddin AF, mengatakan sodomi, homoseksual, gay dan lesbi dalam hukum Islam adalah haram dan merupakan perbuatan yang keji yang bisa dikenakan hukuman hingga hukuman mati. Waktu itu 2015. Nah, kemudian 2015 juga ternyata di Amerika itu pernikahan homo sudah legal di seluruh Amerika. Melalui serangkaian langkah strategis. Perhatikan beberapa langkah strategis. 1, menjadikan homoseksualitas sebagai topik normal di media. Jadi media itu dijejali semuanya dengan topik ini sebagai normal, sah-sah saja, biasa-biasa saja, gitu kan. Itu cara mengubahnya. Kemudian yang kedua, penentang homoseksual digambarkan sebagai orang yang reaksioner dan terbelakang.
secara masif itu diberitakan di media, di film, di program, di majalah dan seterusnya, sampai mencapai titik ketakutan ya pada oposisi gitu. Jadi orang-orang menentang jadi sudah frustasi, putus asa, dan ya sudah merasa kalah, sudah ya, merasa kalah, merasa ketakutan. Ketiga, dikerahkan dukungan selebriti dan elit masyarakat non gay, non homo. Nah, yang non homo itu dikerahkan bagaimana mendukung dan berkomentar, oh orang LGBT itu baik. Pokoknya disuruh bicara yang positif-positif saja. Itu luar biasa ya. Kemudian yang 4, propaganda media untuk LGBT, mempromosikan sudut pandang secara terorganisir dengan manipulasi fakta, kata-kata dan tindakan. Kelima, mengikuti filsafat menteri penerangannya Hitler, yaitu berbohonglah, berbohonglah dan berbohonglah sampai orang percaya sama kamu ya, suruh mengulangi terus. Inilah disebut zaman sekarang disebut post truth, itu zaman dimana sulit membedakan mana jujur mana bohong, saking campur aduknya dan saking seringnya orang berbohong. Lalu keenam, industri opini publik atau rekayasa publik ya, untuk ini ya miliaran dolar digelontorkan ya. Kemudian yang terbaru, kampanye LGBT yang kemarin sama-sama tahu oleh tim Jerman dalam sepak bola dunia di Qatar, dan bagaimana perlawanan negara kecil Qatar ya yang luar biasa sebagai tuan penyelenggara, tuan rumah. Nah, yang B, pemerintah Amerika Serikat akan mengirim utusan khusus LGBT termasuk ke Indonesia, tapi ditolak oleh Majelis Ulama dan tokoh-tokoh Indonesia yang masih fitrah ya, ditolak. Kemudian berita tersebar, sama mencari berita 14 Desember 2022, berita Joe Biden mengesahkan undang-undang perlindungan pernikahan sesama jenis resmi. Perhatikan, lalu seperti ini tampilannya, gedung putih dinyalakan dengan lambang LGBT. Sama ngelihat nggak di situ? Masya Allah, sudah ya. Jadi pembelaan kepada LGBT ini sampai seperti junun, seperti nggak masuk akal, seperti gila, ada apa? Itu yang silakan nanti jawabannya apa ya, pertanyaan. Kenapa begitu masif, begitu getol, begitu apa ya, mati-matian gitu membela LGBT, ada apa ya? Ini pertanyaan dari saya kepada antum semua ya. Baik, nah ini lalu di tanggal itu juga 14 Desember beredar video, saya nggak tahu video itu kapan, apakah memang saat itu, pokoknya beredar saat itu, apalagi di Twitter ya. Presiden Amerika Joe Biden, dia memang punya sejarah dengan LGBT dan pendukung penuh partainya ini berseberangan dengan Donald Trump yang anti LGBT ya. Ini pro LGBT dan ya ya memang terkait ya. Dia bilang siapapun yang mengkritik ahli bedah yang melakukan operasi transgender harus disalahkan atas rasisme, antisemitisme dan homofobia. Ini yang ngomong langsung ya, langsung pimpinan Amerika dan sekutunya ya. Jadi yang menentang disebut rasisme, rasis gitu. Kemudian antisemit ya, kemudian homofobia. Baik. Nah, kalau di Indonesia 16 Desember 2022 rame berita gerakan komunitas LGBT di Garut mulai mengkhawatirkan. Katanya mengaku ada komunitas LGBT beranggotakan 3.000 orang dan sudah tidak malu-malu sehingga ulama resah. Nah, sebelumnya di Bekasi katanya beranggotakan sampai 4.000 orang, begitu seterusnya ya. Sementara di KUHP kita homo itu bukan kriminal, tidak bisa dikriminalkan, tidak bisa melalui jalur hukum, berarti hanya jalur pendidikan dan dakwah gitu, kira-kira begitu, hanya moral saja. Taib. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, yang kita khawatir itu begini, ketika sebuah masyarakat, sebuah negara itu menganggap biasa, menghalalkan, mensiarkan, mendukung, membela mati-matian itu, atau membiarkanlah sudah frustasi ya orang-orang yang mengingkari, ini bahaya. Kalau berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah,
Rasulullah bersabda, ya, diantaranya panjang hadisnya, lam tadharil fahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladina madau, begitu ya. Kalau perbuatan keji itu, tidaklah perbuatan keji tersebar di satu kaum hingga mereka terang-terangan, melainkan akan tersebar taun di dalamnya dan macam-macam penyakit yang tidak pernah dikenali sebelumnya. Nah, ini kan mengerikan sekali. Jadi kalau kita diam, itu akan menjadi sebab datangnya murka Allah atau macam-macam penyakit yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Ini perlu direnungkan hadis Nabi SAW ini. Baik, kalau pintu-pintu untuk normalisasi LGBT di negara Islam, silakan dibaca buku, bisa di-download ya, Al-Mithliyah Al-Jinsiyah Bainal Islam wal Almana oleh Ahmad Toha ya. Kalau PDF-nya itu disebut homosexuality gitu ya. Nah, ini di sana cukup panjang, bagus lah. Disebutkan ada pintu politik dan hukum, ada pintu HAM, pintu pendidikan internasional, pintu psikologi dan psikiatri. Makanya sekarang untuk mendiagnosa orang penyakit jiwa dan tidak kan sudah nggak dimasukkan ya, yang terbaru, sehingga para psikolog dan psikiater itu akhirnya terbelah menjadi dua. Ada yang pakai mazhab lama, masih menganggap itu adalah penyimpangan, ada yang mazhab baru karena sudah dipengaruhi tadi ya oleh kekuatan global, yaitu sudah bukan kelainan, sudah punya penyimpangan. Jadi luar biasa ya. Ada pintu keputusan PBB, ada pintu seni dan musik, ada pintu konferensi regional, bahkan juga yang nggak disebutkan, saya nggak lihat, ada pintu game, karton, olahraga dan seterusnya, semua dimasuki ya. Lalu alat-alat propaganda untuk normalisasi LGBT, biar LGBT dianggap normal di negara-negara Islam. Satu, upaya islamisasi LGBT ya, tadi yang sudah saya terangkan. Kemudian lalu ada lagi, kalau orang-orang homo itu sengaja, ini khawatir jangan sampai di Indonesia terjadi ya. Jadi kalau di luar itu, di Perancis, Jerman, AS ya, di Amerika, orang homo sengaja diangkat jadi imam masjid. Nah, ini kan bagian dari islamisasi. Makanya di Indonesia juga ada penentangan. Orang homo ada yang menyuarakan ya jangan diterimalah jadi PNS, jadi aparatur negara dan seterusnya, karena bertentangan dengan Pancasila, dengan sila pertama, dengan sila kedua begitu ya. Jadi itu kalau diloloskan itu artinya ya memang ada normalisasi tadi itu ya. Lalu memperalat tokoh-tokoh agama untuk membentuk mereka dalam membentuk opini untuk membela LGBT, bahwa LGBT macam-macam cara membela bagaimana ya. Nah, yang kedua ini termasuk kampanye menerima mereka atas dasar kemanusiaan, kasih sayang, penerimaan, pluralisme, toleransi, moderasi beragama, non kekerasan dan lain sebagainya. Terus ya disuarakan. Ketiga, diserukan tidak ada obatnya dan kami tidak membutuhkannya. Itu diserukan begitu, bahwa mereka bersuara lantang ya, bahwasanya kami tidak membutuhkan obat karena memang kami tidak sakit ya. Jadi itu memang sengaja bagian dari kampanye. Lalu orang yang menentang disebut tadi itu homofobia ya, homofobia. Orang yang menyuarakan harus diobati ya, apakah ruqyah, apakah terapi kejiwaan atau ilmu jiwa dan seterusnya, itu dianggap itu homofobia itu ya, itu pasien homofobia. Jadi dimunculkan ada Islamofobia, ada homofobia gitu ya, mereka jadikan sebagai kampanye. Lalu atas nama HAM, ini kuat sekali atas nama HAM. Ini perhatikan ini ya, mendukung hak-hak mereka dari sudut pandang kemanusiaan dan bekerja, ini yang bahaya, bekerja menghapus semua undang-undang yang dianggap diskriminatif dan mengkriminalisasi LGBT. Karena banyak di 70-an negara masih disebut kriminal kan. Nah, ini mereka bekerja luar biasa. Mereka baru berhasil menormalkan ini, normalisasi di 32 negara, kira-kira begitu. Nah, yang mengkhawatirkan ini akan muncul, udah diprediksi setelah berhasil normalisasi homoseksualitas, ini ada upaya untuk normalisasi pedofilia. Orang melampiaskan kepada anak-anak
Nah, sudah muncul suara anak 5 tahun sudah boleh menentukan orientasi seksualnya. Nah, sehingga nanti LGBT akan tambah lagi, ditambahi P di situ ya, LGBTP, atau kalau lengkap kan LGBTQQIEEP, ya tambah lagi P gitu. Jadi luar biasa, ada nambah lagi yang namanya penyimpangan tidak ada batasnya ya, sudah nggak punya patokannya, sudah berganti bergeser ya. Nah, inilah sebenarnya yang disebut dengan mempertuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah fama yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Al-Jathiyah 23 ya. Nah, solusinya bagaimana? Ini bagian akhir. Solusinya ya kembali kepada agama Islam. Orang-orang muslim setelah berdoa mohon pertolongan kepada Allah, berjuang ya. Kata Murad Hofmann dari Jerman, harus berjuang, harus berjihad. Tidak boleh ya berjihad, umat Islam harus berubah dari Islam lahir dengan Islam iman. Harus betul-betul mukmin, lalu berjuang, menyadarkan umat, membentengi dengan iman, dengan akhlak. Insya Allah sehebat apapun fitnah, tetap orang Islam yang sabit tidak akan terpengaruh. Sama dengan ketika zaman Dajjal sekalipun, yang konsisten dengan iman ya tetap tidak akan terpengaruh ya. Itu apabila orang sudah istiqomah karena iman sudah merasuk ya. Ini contoh terakhir, ini contoh baliho melawan LGBT di Kuwait. Tulisannya hu mumithli ana rajul wa wasyad ya. Dia tidak seperti saya laki-laki, dia orang yang menyimpang ya. Saya laki-laki, dia adalah orang yang homo atau gay. Gay dengan saya beda. Jadi harus bisa menyatakan saya laki-laki, bukan homo. Ya, saya laki-laki sementara dia homo. Jadi saya dan dia berbeda. Ini sebagai contoh di ruang publik memasang baliho seperti ini. Itu di Kuwait ya. Apakah di negeri kita bisa memasang seperti ini? Wallahu a'lam ya. Baik, itu kira-kira yang bisa sampaikan. Alhamdulillah tidak ada yang ngantuk kan? Nggak ada yang ngantuk, gimana ngantuk ya? Tafadhal. Nah, Masya Allah, kita sampaikan terima kasih, jazakallahu khairan untuk Dr. Kiai Haji Agus Hasan Basori LCMAG. Satu tema yang mendebarkan, Masya Allah ya, ini berkaitan dengan propaganda LGBT dari perspektif Al-Ghazwu Al-Fikr. Ini musuh yang tidak terlihat gitu Ustaz ya. Tapi sekarang karena kita ada kemudahan media termasuk sosmed dan akses untuk ke website-website luar negeri juga mudah saat ini, walaupun sudah ada ban atau pelarangan dari pemerintah, tapi tetap ya namanya dinding itu tembus ya Ustaz ya. Nah, ini menjadi tantangan yang tidak boleh kita sepelekan lagi Ustaz ya, karena mereka benar-benar masif pengaruhnya Ustaz ya. Nah, ya. Oke, kita buka sesi sharing. Yang ingin bertanya silakan. Satu. Yang tanya itu ada akhwat. Dua. Nah, oke. Siapa tadi yang tanya? Oke, antum dulu ya. Satu, dua. Oke, dua dulu deh. Silakan. Ahmad ada? Oke, satu, dua. Oke ya. Ya, sana satu, dua. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdurrahman Ramadan, asal dari Banjarmasin. Assalamualaikum. Seperti disampaikan oleh moderator bahwa pembahasan kita pada siang hari ini sangat mendebarkan, Pak. Menarik karena ini masalah
ghazwatu fikr atau perang pemikiran, atau bahasa kerennya itu invasi intelektual. Dan juga di akhir Bapak telah memberikan saran untuk tindakan untuk mengatasinya, yaitu memberikan penyadaran umat khususnya pada generasi muda. Berkaitan dengan LGBT, fakta yang terjadi adalah untuk lingkup kampus sendiri, di salah satu kampus yang disingkat UI, di sana telah dilegalkan sebuah UKM yang mereka beri nama Support Group and Rescue Center on Sexuality Studies, yang mana di sini adalah tempat untuk mereka yang mempunyai masalah-masalah atau kebimbangan dalam hal sexuality. Mereka diberikan wadah untuk menyalurkan pendapatnya dan diberikan wadah untuk menunjukkan eksistensi mereka. Sedikit banyak hal ini memberikan kekhawatiran untuk mahasiswa lainnya. Dan pertanyaan adalah, perlukah kita di lingkup kampus membuat organisasi serupa yang tujuannya untuk melawan pemahaman tersebut? Jazakallah khair. Nah, pertanyaan kedua, Ikhwan tadi di depan, silakan mikrofon. Iya, panitia mana? Silakan di depan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adian Syah dari Qism Ilmu Hadis, berasal dari Pontianak. Sebelumnya saya sampaikan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustadz Agus Hasan Basri hafizahullah ta'ala. Yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan konsep warna pelangi yang menjadi propaganda LGBT, yang mana pelangi ini telah menghiasi masa kecil saya yang begitu indah. Ya. Namun saat ini kalau kita melihat, rasanya kalau ada orang yang berhubungan dengan warna pelangi, arahnya menjadi negatif. Hubungan dari muqaddimah ini dengan pertanyaan adalah, apakah pemilihan warna pelangi ini menjadi model propaganda yang menyasar kepada anak-anak sedari kecil untuk ditujukan orientasi seksualnya sedari kecil, yang mana mereka senang dengan warna-warna pelangi. Jika demikian, bagaimana tantangan bagi orang tua untuk menghadapi propaganda ini, yang mana anak-anak mungkin dia belum paham membedakan. Taib, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya propaganda juga buat antum ya Ustaz ya. Masya Allah. Silakan Ustaz, ada 2 pertanyaan dari Banjarmasin dan Pontianak. Tafadhol. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk penanya pertama, Akhi Abdurrahman, melihat fakta tadi di sebuah kampus ada wadah bagi mereka untuk berekspresi atau untuk pendampingan, ya, kasus
Nah, apakah perlu di kampus kita misalkan mengadakan yang serupa gitu, sebuah organisasi atau sebuah wadah? Ya, kalau apakah kita perlu? Nah, kalau memang faktornya perlu, ya kembali kepada kebutuhan. Apakah kita butuh? Ya memang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan di kampus-kampus yang memang tempatnya adalah anak-anak muda. Ada sebuah forum, ada sebuah tempat, sebuah wadah untuk penyadaran ya khusus masalah ini, karena memang betul-betul sangat membahayakan. Suatu kesalahan kalau itu selalu berawal dari yang sedikit dan remeh-temeh. Sebuah hal yang sedikit kalau dibiarkan akan berkembang, kesulitan nanti. Mendingan didahului mumpung belum ada, ya ada dibentuk wadah yang menyelamatkan generasi muda dari penyimpangan seksual ini. Di situ ada studi, ada kajian, ada koleksi buku-buku, termasuk pemikiran ya. Jadi kantor-kantor terhadap pemikiran menyimpang, karena ini ghazul fikrinya sudah luar biasa, sudah semerbak menyeruak kemana-mana, sehingga harus ada yang mengkanternya. Ada yang takhusus lah, bagian dari organisasi mahasiswa itu yang mengambil alih dalam hal ini ya, termasuk bikin kajian-kajian yang rutin ya, yang rutin sehingga ilmunya juga meningkat, kemudian melindungi lingkungan juga lebih dini supaya bisa kita tanggulangi. Ini bisa kerjasama dengan tentu dengan dengan ketua STAI misalkan, atau dengan rektor sebuah perguruan tinggi ya, pokoknya yang legal lah. Jadi kalau bisa masuk melalui legal, melalui dosen-dosen senior yang bisa melobikan begitu, sehingga enak, keberadaannya enak. Jadi pendekatannya ilmiah ya, jangan namanya dunia akademisi ya, jangan sampai mengundang penolakan karena misalkan kata-kata kalimat yang tidak pada tempatnya begitu. Jadi harus ngerti juga secara seni dakwahnya maupun delik hukumnya dan seterusnya supaya baik ya. Kalau menurut saya perlu, sangat diperlukan sekarang ini ada wadah khusus di kampus-kampus Islam untuk edukasi dan sekaligus melindungi lingkungan kampusnya. Wallahu taala alam. Nah, baik Ustaz ya. Jadi perlu atau tidaknya tergantung dari kebutuhan kampus itu dan mahasiswa di dalamnya ya. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua Ustaz? Yang kedua adalah dari, bagus sekali pertanyaannya dari Akhi Adiansyah ya. Memang pelangi mereka jadikan, pelangi yang tadinya adalah indah, menghiasi cakrawala, menghibur kita semua anak-anak ya, itu ternyata diambil alih, digunakan oleh mereka ini untuk menggambarkan, melambangkan sesuatu yang menyimpang, yang memang ironis sekali ya. Sesuatu yang tadinya itu adalah bebas dari nilai gitu ya, ternyata sekarang dijadikan sebagai syiar bagi penyimpangan seksual. Nah ini tentu membingungkan memang, karena dan dari sinilah diperlukan kewaspadaan. Artinya orang tua dan guru harus waspada, jangan sampai kita ini promosi gratis. Kalau kita memang di situ ada gambar pelangi, harus diterangkan tentang LGBT supaya anak-anak tidak kadung senang dengan pelangi tapi kemudian istilahnya lalai dari adanya kampanye terselubung di situ ya. Adanya kampanye terselubung ya, mesti harus bagaimana cara melawannya, harus diterangkan bahwa ada penggunaan yang salah, pelangi ini digunakan oleh orang LGBT. Jadi harus hati-hati. Secara umum jangan pernah menggunakan menggunakan pelangi untuk atribut kita, untuk gambar, untuk apa, karena supaya satu, tidak mengkampanyekan secara gratis keinginan mereka, yang kedua supaya kita tidak dituduh gitu. Kalau misalkan sudah ada ini foto pelangi dan sebagainya, ya kita terangkan
karena kebutuhan zaman gitu, kebutuhan zaman. Dulu ketika tidak ada tantangan ya tidak perlu kita menambahkan apa-apa, netral saja. Sekarang sudah menjadi sebuah propaganda, itu betul, itu propaganda memang, maka harus kita tolak. Kemarin ketika di Qatar kan itu ditambahi dengan daun waru gitu kan, tanda cinta ya. Itu kan bagian daripada propaganda, artinya orang disuruh mencintai LGBT begitu. Ya ini, ya itu bagian daripada tantangan, bagian daripada propaganda supaya kita tidak ikut-ikutan mengkampanyekan secara gratis tanpa kita sadari. Tapi sebaliknya justru kita terangkan kalau mereka menggunakan itu sebagai propaganda LGBT. Kenapa mereka menggunakan itu? Karena dianggap warna-warni. Warna-warni itu kan indah ya kan? Sehingga mereka menciptakan istilah-istilah. Nah caranya sama, namanya liberalisasi, namanya sekularisasi. Mereka tidak mau menggunakan, ingat, mereka tidak mau menggunakan ada seksual normal, tidak ada. Karena kalau ada normal berarti tidak normal. Mereka nggak mau itu. Itu ajaran agama yang bilang normal dan tidak normal. Mereka hanya mengatakan orientasi seksual macam-macam. Ada yang sejenis perempuan, sejenis laki-laki, ada yang dengan beda jenis, ada yang ini. Itu orientasi sosial. Jadi mereka membuat istilah baru supaya keluar dari hukum agama, gitu kan? Semua perhatikan, dengan setiap istilah yang baru adalah bagian dari pada propaganda. Ya in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Jadi harus waspada di situ. Nah, baik ya. Nah, barakallahu fikum. Untuk akhwat, oke, silakan di sebelah kanan. Baik, satu pertanyaan saja ya karena keterbatasan waktu kita siang hari ini, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Salsabila dari Prodi Ilmu Hadis. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang seseorang yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami same-sex attraction atau perilaku penyimpangan LGBT itu harus diperlakukan selayaknya manusia tanpa melonggarkan batas-batas agama. Maksudnya di sini tanpa membenarkan perilaku tersebut. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Taib. Ya. Pokoknya segala statement dalam hal ini memang kita harus hati-hati dan harus proporsional, jangan sampai omongan kita salah, gitu ya. Perang antara orang yang beragama dan non beragama. Orang yang sekuler itu memang sudah tidak mendasarkan kepada agama. Mereka kan dari peristiwa traumatik ya terhadap hegemoni agama Kristen di Barat, yang itu tentu saja berbeda dengan sejarah Islam yang baik. Tidak ada di dalam sejarah Islam penjajahan, apalagi sampai muncul inkuisisi, mahkamah taftis ya, bersikap kejam dalam menyiksa dan membunuh lawan ya. Jadi gereja dulu kan mengerikan sekali. Ilmuwan yang beda pendapatnya dengan gereja tragis ya, hidupnya disiksa di dalam ruang bawah tanah yang ada di gereja-gereja. Kemudian juga begitu pula lawan politik gereja itu. Dari situlah kemudian Barat menjadi liberal, lalu diterapkan di seluruh negara Islam, dan Islam dianggap sama. Islam juga sama ya, semua agama dianggap sama. Nah, sehingga mereka tidak mengenal adanya hak Tuhan, itu tidak ada. Hak Tuhan, hak Nabi, hak ulama tidak ada. Yang ada cuma hak manusia saja, karena ya udah manusia dijadikan sebagai Tuhan, sebagai sentral gitu ya. Nah itu kemudian nah kalau kita beragama mesti kita di situ ada hak Allah, ada hak Rasul, ada hak ulama, ada hak umat Islam, ada hak orang kafir, ada hak binatang. Dalam Islam lengkap. Agama Islam beda dengan yang mereka bayangkan, yang mereka nilai ya.
Makanya seandainya orang itu betul-betul mendengarkan, mengetahui paparan Islam yang sebenarnya atau fakta sebenarnya, pastilah mereka akan masuk Islam sebagaimana sudah terjadi pada para ilmuwan. Di sini maka penting dakwah itu mengutarakan mahasinul Islam, fadlul Islam, ya, jadi kelebihan Islam, fadail Islam ini penting untuk dikemukakan, ya. Karena sangat diperlukan oleh orang-orang zaman sekarang yang sudah terkena banyak syubhat. Jadi orang-orang LGBT harus diperlakukan sebagai manusia, ya iya, yang ada manusia. Tapi kita harus kembalikan bahwa kriminal ya kriminal, penyakit ya penyakit, ya dosa ya dosa. Untuk diapakan? Untuk ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, selama ini orang yang anti agama yang muncul hak LGBT, LGBT itu kecil sekali jumlahnya, ya, kalau dibanding manusia yang normal. Tapi kenapa begitu masif, gegap gempita, ya, seperti kiamat gitu. Sementara orang-orang yang, coba sekarang orang Muslim di Palestina, orang Muslim di Rohingya, orang Islam di Turkistan, misalkan orang Muslim, kenapa itu manusia normal? Kenapa kok nggak ada yang menyuarakan masif? Berarti kan ya ada standar ganda di situ, artinya ada kepentingan politik, ya. Nah, di sini kita harus istilahnya jeli melihatnya. Jadi tidak semata-mata kalau orang membela hak LGBT itu berarti dia memperhatikan manusia, oh dia sangat sayang sama manusia. Oh tidak, wong mereka itu sedang ketika membela LGBT itu sedang mengkriminalkan yang tidak LGBT. Ketika mereka sudah berkuasa, mereka bisa mengusir seperti, atau mengancam mengusir seperti kaum Sodom akan mengusir Nabi Lut dan yang lainnya karena dianggap sok suci, kok nggak mau sodomi dan seterusnya. Jadi mereka itu nunggu waktu saja. Kalau mereka kuasa, ya mereka akan mengkriminalkan yang tidak LGBT. Jadi harusnya bagaimana? Ya, jadi LGBT perlu diterangkan bahwa itu penyakit dan seterusnya, dari segi agama, psikologi dan seterusnya, atau kasus-kasus, ya, atau sejarah, itu fakta-fakta sejarah. Kemudian juga dijelaskan bahwa ada solusinya, ya ada. Gimana nggak ada solusinya? Semua ada. Solusinya adalah kembali kepada kodratnya. Jadi kalau mengatakan seksual itu banyak gitu, macamnya, beragamnya, enggak, ya. Gender itu ya jenis kelamin, ya laki perempuan, ya sudah laki perempuan itu ya dua itu. Kalau mengatakan yang lain itu karena syubhat. Disinilah perang ilmu pengetahuan dan juga logika, ya. Jadi pandai-pandaian untuk mengemukakan dalil-dalil. Kemudian mereka yang menyimpang ini diobati dengan cara, diantaranya yang bagus itu ya terapi ruqyah. Terapi ruqyah itu tidak langsung dibacakan ayat begitu, tidak, ya. Nah, di Malang kebetulan ada RSCM yang memang teman-teman yang sudah ahli di bidangnya juga mengatasi soal LGBT dan menaubatkan orang-orang LGBT bahwa ini menyimpang, ini berdosa gitu. Nah, begini saja sebenarnya namanya menyimpang itu berarti keluar dari aturan, keluar dari fitrah di satu sisi, dan kedua keluar dari aturan baik agama atau norma masyarakat. Kalau di Indonesia ya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa, kepada hukum Tuhan, yaitu hukum-hukum agama yang semuanya melarangnya. Nah, di terapi disadarkan, subhat-subhat dihilangkan. Kalau ada setan yang menyertainya itu diusir, diislamkan atau diusir melalui ruqyah, melalui dialog. Tidak harus kesurupan, ya. Karena betul kalau tadi saya sempat mendengar ada orang mimpi itu bagian dari godaan, ya, dari godaan supaya orang terjatuh di dalam macam-macam kesesatan, termasuk soal LGBT, ya, termasuk soal LGBT. Karena memang awal LGBT itu iblis. Jadi iblis itulah pertama kali yang pura-pura menampakkan diri dalam bentuk anak kecil yang mungil gitu, lalu mengajak orang-orang yang sudah, hanya pertama itu orang punya hasrat saja, punya hasrat ingin LGBT, lalu difasilitasi sama iblis, dia menyerupakan diri dalam bentuk anak yang ganteng begitu, lalu ayo kemari, istilahnya kemari silahkan lampiaskan bersama saya gitu. Itu pertama kali prakteknya dengan iblis.
Kemudian setelah itulah dengan sesama manusia. Ada juga yang riwayat mengatakan pertama kali Sodom itu dimulai dari liwat kecil, sodomi kecil. Seorang laki-laki mensetubuhi dubur istrinya, lalu lama-kelamaan mencari dubur laki-laki. Itu memang menjijikkan, tapi itulah sejarah orang menjijikkan yang sekarang sedang dibela-bela semakin menjijikkan ya. Jadi sesuatu yang menurut orang beragama, sekali lagi menurut Al-Quran, Sunnah, orang Muslim yang mengikuti Rasulullah SAW dan para ulama, sahabat, tabi'in semua termasuk madhab 4 itu menjijikkan. Dalam Quran disebut fahisyah, keji ya, menurut bahasa Al-Quran keji. Ini bagi mereka itu bisa dikriminalkan. Quran itu kok disebut keji kan, dianggap kriminal, dianggap anti hak asasi manusia gitu ya. Di sini memang sekali lagi perang antara kembali antara cahaya dan kegelapan, antara al-haq dan batil, antara iman dan tidak iman. Itu di situ pergolakannya sampai muncul Dajjal. Taib, barakallahu fikum. Nah, masya Allah, wafikum barakallah. Ini membuka kembali hasanah ya, bahwa sejatinya sekarang banyak proyek-proyek aktivis-aktivis yang justru diorder sepertinya Pak ya, untuk membenarkan apa yang tidak benar dan menormalkan apa yang sebenarnya tidak normal, Ustaz ya. Barakallahu fikum. Itu jadi pertanyaan jawaban terakhir dan juga pertanyaan terakhir. Mohon maaf sekali lagi yang belum kesempatan untuk bertanya secara langsung. Semoga Allah mudahkan Ustaz ya di lain kesempatan. Matur nuwun, terima kasih Ustaz sudah mampir ke Jember dan juga berbagi. Semoga cum laude, amin ya. Doa untuk ini mahasiswa yang ikut ya. Doa untuk Ustaz Anas juga. Summa cum laude, masya Allah.